Pindahkan kasur anakmu ke gudang belakang. Malam ini juga. Kalimat itu meluncur dari mulut ibu mertua saya tanpa setetes pun rasa bersalah. Saat itu, saya hanya menunduk. Saya tersenyum tipis dan saya menjawab pelan. Baik, Bu. Yang tidak ibu mertua saya tahu, malam itu saya tidak sedang mengalah. Saya sedang menghitung hari terakhir mereka tinggal di rumah ini. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di channel Di Balik Rumah Tangga, tempat kita berbagi kisah kehidupan yang penuh air mata dan pesan moral yang bisa kita petik bersama. Sebelum mulai, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tulis juga nama dan kota kalian di kolom komentar, biar kita makin saling kenal. Sudah siap? Mari kita mulai kisahnya. Nama saya Anindya. Usia saya 34 tahun. Dulu saya bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan konstruksi di kawasan Kuningan. Karir saya menanjak. Saya dipercaya memegang pembukuan proyek-proyek besar. Atasan saya bahkan sempat menjanjikan posisi kepala keuangan. Tapi sejak menikah dengan Raka, saya melepaskan semua itu. Saya mengubur mimpi saya sendiri demi mengabdi pada keluarga suami. Saya pikir pengorbanan itu akan dihargai. Saya pikir dengan menjadi menantu yang patuh dan rajin, saya akan diterima sebagai bagian dari keluarga. Ternyata saya salah besar. Rumah 2 lantai di kawasan Bintaro itu selalu tampak mengkilap. Lantainya bersih, kacanya bening. Guci kesayangan ibu mertua selalu bebas dari debu. Semua itu bukan karena ada pembantu yang dibayar mahal. Semua itu karena sepasang tangan saya yang tidak pernah berhenti bekerja sejak subuh sampai larut malam. Setiap pagi saya bangun sebelum matahari terbit. Saya memasak sarapan. Saya menyetrika seragam Raka. Saya mengepel seluruh lantai rumah. Saya juga yang mengatur semua kebutuhan rumah tangga ini. Membayar tagihan listrik dan air tepat waktu. Mencatat setiap pengeluaran dengan teliti. Kebiasaan lama saya sebagai akuntan. Mengingat kapan tabung gas harus diganti. Kapan ace harus dibersihkan. Kapan tukang kebun harus datang. Sebenarnya, otak yang dulu saya gunakan untuk mengelola keuangan perusahaan besar, kini saya gunakan untuk menjaga agar rumah ini tetap berjalan sempurna, tanpa ada yang menyadarinya, tanpa ada yang menghargainya. Raka berangkat kerja sebelum fajar. Pulangnya seringkali sudah lewat tengah malam. Jadi, sebagian besar waktu, saya berjuang sendirian di rumah itu. Berjuang melawan satu orang yang seharusnya menjadi keluarga. Ibu mertua saya bernama Bu Surti. Usianya 62 tahun. Keras kepala dan tidak pernah puas. Di matanya, semua pengorbanan saya tidak punya nilai sama sekali. Bagi Bu Surti, saya hanyalah perempuan yang menumpang hidup di rumahnya. Ia sering membandingkan saya dengan menantu-menantu tetangga. Menantu Bu Hartati yang katanya pandai memasak. Menantu Bu Ningsih yang katanya selalu memberi uang. Apapun yang saya lakukan selalu kurang di matanya. Padahal kenyataannya tanpa saya, rumah tangga ini mungkin sudah runtuh sejak lama. Dalam arti yang jauh lebih dalam daripada yang bisa dibayangkan Bu Surti. Pagi itu berjalan seperti biasa. Saya menyajikan nasi goreng spesial dengan telur setengah matang. Kesukaan Bu Surti. Saya menyeduh teh hangat dengan takaran gula yang presisi. Lalu, saya bergegas ke belakang. Tumpukan pakaian kotor seluruh keluarga sudah menunggu di keranjang besar. Sambil mengucek noda di kerah kemeja, pikiran saya melayang. Saya lelah, sangat lelah. Tapi setiap kali rasa putus asa datang, wajah Bima selalu menguatkan saya. Bima, putra kecil saya yang baru berusia 5 tahun. Dia satu-satunya alasan saya bertahan menelan semua perlakuan tidak adil ini. Jam berapa ini? Kenapa rumah masih berantakan? Kamu kerja apa saja dari tadi? Suara Bu Surti tiba-tiba memecah pagi. Padahal jam dinding baru menunjukkan pukul 6 lewat. Saya menghentikan cucian. Saya mengelap tangan. Saya menghampirinya dengan kepala menunduk. Sarapan sudah siap di meja. Bu, tehnya juga baru saja saya seduh. Bu Surti hanya mendengus. Matanya menatap saya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kamu itu makan dari uang keluarga ini. Jangan coba-coba bermalas-malasan. Saya hanya menarik napas panjang. Saya sudah kebal dengan kalimat-kalimat seperti itu. Raka, suami saya,
selalu menyerahkan seluruh gajinya kepada Bu Surti. Itu permintaan mutlak ibunya, yang selalu haus mengendalikan keuangan keluarga. Sementara untuk membeli susu Bima saja, saya harus pintar-pintar memutar otak, mengais dari sisa uang belanja harian yang diberikan Bu Surti dengan nominal yang sangat minim. Pernah suatu kali, saya memberanikan diri meminta tambahan untuk membeli vitamin Bima yang sedang batuk. Bu Surti malah menatap saya sinis. Anak kecil batuk itu biasa. Tidak usah manja. Dulu anak-anak saya juga tidak pernah dikasih vitamin macam-macam. Kamu ini cuma cari alasan buang uang saya. Saya menelan kalimat itu. Malam itu saya membeli vitamin Bima dari uang saya sendiri. Uang yang saya simpan diam-diam, sedikit demi sedikit, di balik lemari. Yang Bu Surti tidak pernah tahu, ada satu kebenaran besar di rumah ini. Sebuah kebenaran yang saya simpan rapat-rapat di balik diam saya. Tapi waktunya belum tiba. Belum. Terdengar suara langkah kaki kecil dari arah kamar. Bima keluar dengan piyama bergambar mobil yang warnanya sudah pudar. Dia mengucek matanya yang masih mengantuk, mencari sosok saya. Hati saya langsung hangat. Saya setengah berlari. Saya berlutut menyamai tingginya, lalu memeluk tubuh mungilnya. Anak ibu yang jagoan sudah bangun. Ayo, mandi. Habis itu, sarapan yang banyak. Bima mengangguk. Tapi perhatiannya tiba-tiba beralih ke ruang keluarga. Di atas karpet yang baru saya bersihkan semalam, ada beberapa kotak mainan besar. Mainan yang belum pernah ada sebelumnya. Masih terbungkus plastik rapi. Ibu, itu mainan siapa? Tanya Bima dengan mata berbinar. Saya belum sempat menjawab. Bu Surti sudah menyahut dari ruang makan. Itu untuk Kevin, cucu kesayangan ibu. Jangan sampai disentuh anakmu. Bima menunduk. Tangan kecilnya yang tadi terulur, perlahan ia tarik kembali. Saya menggenggam tangan itu. Saya tahu rasanya. Saya sudah lama merasakan rasa itu. Rasa diabaikan di rumah yang seharusnya menjadi rumah sendiri. Bima belum pernah punya mainan baru sejak ulang tahunnya yang lalu. Setiap kali ia melihat mainan Kevin, ia hanya menatapnya dari jauh. Lalu kembali bermain dengan mobil-mobilan tuanya yang catnya sudah terkelupas. Anak sekecil itu sudah belajar untuk tidak berharap, dan tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang ibu selain melihat anaknya belajar menyerah sebelum waktunya. Hari berjalan. Saya menyelesaikan cucian, menjemur di halaman belakang yang terik, mengepel lantai 2. Sementara itu, Bu Surti duduk bersantai di sofa empuk, menonton televisi sambil mengunyah camilan yang dibeli dari uang belanja. Menjelang siang, telepon rumah berdering. Bu Surti bergegas mengangkatnya. Wajahnya yang tadinya masam, seketika cerah benderang. Tawanya meledak-ledak, menggema sampai ke dapur tempat saya memotong sayuran. Dari balik lemari piring, saya bisa mendengar setiap kata. Ternyata yang menelpon adalah Siska, anak perempuan kebanggaan Bu Surti, kakak ipar saya. Dan dari percakapan itu, saya menangkap satu informasi yang membuat dada saya terasa berat. Siska, suaminya Hendro dan anak mereka Kevin akan datang sore nanti, bukan untuk berkunjung. Mereka berencana menginap dalam waktu yang lama. Bu Surti menyambut kabar itu dengan sorak kegirangan. Berkali-kali ia menyebut nama Kevin dengan nada rindu, menjanjikan berbagai makanan lezat dan mainan baru. Tidak ada satupun keluhan dari mulutnya, hanya antusiasme seorang ibu pada anak kesayangan. Begitu telepon ditutup, Bu Surti berteriak memanggil saya, tanpa bertanya apakah saya sempat istirahat. Ia memberondong saya dengan perintah masak yang bertubi-tubi. Keluarkan daging sapi terbaik dari lemari pendingin. Masak rendang. Buat sop iga sapi dengan kaldu bening untuk Kevin. Goreng ayam kampung dengan bumbu kremes. Semua hidangan mahal itu harus tersaji sempurna sebelum sore tiba. Saya hanya mengangguk. Saya tidak berani membantah. Saya menyimpan kembali sayuran sederhana yang tadi hendak saya masak. Lalu mulai membersihkan bahan mahal yang selama ini dilarang keras saya sentuh. Menjelang sore, aroma rendang dan kuah kaldu mulai memenuhi rumah. Keringat dingin membasahi dahi dan punggung saya. Saya sudah berdiri di dapur sejak pagi tanpa duduk sekalipun. Kaki saya pegal. Punggung saya nyeri, tapi saya tidak berani berhenti. Karena Bu Surti sesekali datang memeriksa, memastikan saya tidak bermalas-malasan. Sekali, ia mencicipi rendang yang sedang saya masak. Lalu,
meludahkannya kembali. Kurang asin, kurang pedas. Kamu ini tidak becus memasak untuk tamu penting. Untung Siska anak yang sabar. Saya hanya mengangguk dan menambah bumbu. Padahal selama ini, rendang buatan saya selalu habis tak bersisa setiap kali ia makan. Tapi hari ini, di hari kedatangan anak kesayangannya, tidak ada satu pun yang saya lakukan akan benar. Saya baru saja menyelesaikan masakan ketika Bu Surti kembali muncul. Kali ini langkahnya terdengar lebih berat. Ia berdiri di depan saya, berkacak pinggang dengan nada yang sangat dingin, tegas, dan tanpa secercah pun rasa bersalah. Ia menjatuhkan sebuah perintah. Bereskan kamar anakmu, pindahkan semua barangnya. Kasur, lemari, mainan, semuanya. Pindahkan ke gudang belakang. Malam ini juga, saya menghentikan semua gerakan tangan saya. Perlahan saya menegakkan tubuh. Saya menatap lurus ke mata ibu mertua saya. Tatapan saya kosong, tapi menyimpan luka yang dalam. Sebelum saya sempat membuka mulut, Bu Surti sudah melontarkan alasannya dengan nada tinggi. Kamar tamu terlalu sempit untuk keluarga Siska. Kamar anakmu itu paling besar. Jendelanya menghadap taman. Kevin yang berhak tidur di sana, bukan anakmu. Saya tahu persis seperti apa gudang belakang itu. Atapnya bocor saat hujan. Dindingnya berjamur karena lembab. Baunya apak bercampur debu. Tidak ada jendela. Tidak ada udara segar. Hanya tumpukan barang rusak dan sarang laba-laba di setiap sudut. Menjadikan ruangan itu sebagai kamar tidur seorang anak 5 tahun. Membayangkan Bima, anak saya, harus tidur di tempat seperti itu, sendirian dalam gelap. Sementara Kevin tidur nyenyak di kamar yang seharusnya milik anak saya. Itu bukan sekedar pilih kasih, itu pengusiran. Itu perendahan martabat yang keji terhadap cucunya sendiri, terhadap darah dagingnya sendiri. Dan di tengah amarah yang naik sampai ke ubun-ubun, sesuatu yang aneh justru terjadi di dalam diri saya. Saya tidak menangis. Tidak ada satu tetes pun air mata. Saya tidak menjerit. Saya tidak membanting apapun. Saya tidak memohon, tidak berlutut, tidak meratap. Selama bertahun-tahun, saya selalu menahan diri dengan susah payah, berpura-pura kuat di hadapan hinaan demi hinaan. Tapi kali ini berbeda. Kali ini, di titik terendah ini, saya justru merasa sangat tenang. Karena di titik itu, ketegaran palsu yang saya bangun bertahun-tahun akhirnya runtuh, dan di tempatnya tumbuh sebuah keberanian baru yang mengeras menjadi baja. Saya menunduk. Saya memberikan anggukan pelan yang penuh makna tersembunyi. Saya biarkan Bu Surti merasa ia menang. Sebuah senyum tipis terukir di sudut bibir saya. Senyum yang tidak ia lihat karena malam itu saya akhirnya memutuskan. Sudah cukup. Permainan ini akan saya akhiri dengan cara saya sendiri. Saya memang memindahkan barang Bima dari kamarnya malam itu, tapi tidak ke gudang. Saya menata kasur kecilnya di kamar saya sendiri, di samping tempat tidur saya. Bima akan tidur dekat ibunya, bukan di ruangan berjamur yang gelap. Lalu, saya membuka lemari, dan dari balik tumpukan kain, saya mengeluarkan sebuah map coklat tua. Map yang sudah 5 tahun saya simpan dalam diam. Saya meletakkannya di pangkuan. Saya membukanya perlahan, dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, saya merasa tenang. Karena di dalam map itu, ada satu lembar kertas yang akan mengubah segalanya. Beberapa jam kemudian, keluarga Siska tiba. Mobil mewah berhenti di depan pagar. Kevin turun sambil berlari ke pelukan Bu Surti. Siska turun dengan kacamata hitam dan tas bermerek. Hendro mengikuti di belakang, membawa koper-koper besar. Banyak sekali. Seolah mereka memang berniat menetap. Bu Surti memeluk Kevin erat-erat. Cucu nenek yang ganteng. Kamarnya sudah nenek siapkan, ya. Kamar paling bagus di rumah ini. Siska melepas kacamata hitamnya dan menatap saya dari atas ke bawah. Lalu, ia menyerahkan kopernya begitu saja ke tangan saya. Bawa ke kamar. Hati-hati, itu mahal. Dan tolong cuci baju-baju kotor di tas itu, ya. Kami capek di perjalanan. Saya menerima koper itu tanpa bicara. Saya sudah tahu. Mulai hari ini,
hidup saya akan jauh lebih berat. Malam itu, meja makan penuh dengan hidangan yang saya masak seharian. Mereka makan dengan lahap, tertawa. Tidak ada satupun yang menawari saya duduk. Saya makan di dapur, berdua dengan Bima. Nasi dengan ikan goreng dan sambal terasi. Sederhana. Tapi Bima makan dengan tenang. Dan itu cukup bagi saya. Dari ruang makan, saya mendengar Kevin merengek minta mainan yang lebih banyak. Bu Surti langsung menjanjikan akan membelikan apapun yang ia mau. Bima menatap saya. Ia tidak meminta apa-apa. Ia hanya tersenyum kecil dan melanjutkan makannya. Hati saya terasa diremas. Hari-hari berikutnya, beban saya berlipat ganda. Sekarang ada 5 orang dewasa yang harus saya layani. Cucian menggunung, masakan harus 3 kali lebih banyak. Dan Siska, kakak ipar saya, ternyata jauh lebih kejam dari ibunya. Anin, kopiku kurang manis. Buat lagi. Anin, lantai kamar mandi licin. Sikat sekarang. Anin, kenapa anakmu main di ruang keluarga? Suruh dia ke belakang. Kevin mau main di sini. Saya menuruti semuanya dengan wajah datar, dengan diam yang semakin dalam. Suatu pagi, Kevin merebut mobil-mobilan kecil milik Bima. Mainan tua yang sudah pudar. Satu-satunya mainan kesayangan anak saya. Bima menangis pelan, tidak berani melawan. Bukannya menegur Kevin, Siska malah memarahi Bima. Kenapa anakmu pelit begitu? Cuma mainan butut saja diributkan. Kevin kan tamu di sini. Saya memeluk Bima. Saya membisikkan bahwa nanti ibu akan menggambar mobil yang lebih bagus untuknya. Bima mengangguk sambil menahan isak. Di hati saya, sesuatu mengeras, semakin keras. Beberapa hari kemudian, Hendro menumpahkan kopi di karpet ruang keluarga. Ia memanggil saya dengan nada memerintah. Seolah saya pembantu yang ia gaji. Bersihkan ini, dan lain kali, siapkan tatakan gelas. Masa hal kecil begini saja tidak becus? Saya berlutut membersihkan noda itu. Tepat di depan kaki Hendro yang duduk santai sambil bermain ponsel. Saya menelan harga diri saya. Untuk kesekian kalinya. Malam harinya, saya mendengar Bu Surti dan Siska menghitung uang di kamar. Mereka membicarakan biaya sekolah Kevin yang akan ditanggung Bu Surti. Sementara saat saya menyebut Bima, sebentar lagi masuk sekolah. Tidak ada satupun yang peduli. Puncaknya terjadi pada hari Minggu. Saya sedang demam tinggi. Tubuh saya menggigil sejak subuh. Tapi saya tetap memaksakan diri menyiapkan sarapan. Saat saya hampir terjatuh di dapur karena pusing, Siska hanya melihat dari jauh. Jangan lebay. Banyak yang harus dikerjakan. Lap keringatmu. Jangan menularkan penyakit ke Kevin. Tidak ada yang menawari saya beristirahat. Tidak ada yang bertanya, apakah saya butuh obat. Saya menyelesaikan semua pekerjaan rumah hari itu sambil menahan demam, sambil menahan air mata. Semua insiden itu menumpuk di dada saya seperti bara. Penghinaan demi penghinaan. Tapi saya tetap diam, karena setiap malam setelah semua orang tidur, saya duduk di dapur. Saya membuka map coklat itu. Saya membaca ulang isinya. Dan saya menghitung. Suatu malam, saya mendengar percakapan dari ruang keluarga. Siska dan Hendro berbicara pelan. Mengira tidak ada yang mendengar. Mas, rumah ini kan atas nama ibu. Kalau ibu sudah tidak ada, ini semua jatuh ke kita. Siska kan anak satu-satunya yang perempuan. Iya. Tapi kita harus pastikan ibu buat surat warisan dulu. Jangan sampai Raka dapat bagian. Apalagi istrinya itu. Tenang. Aku sudah bujuk ibu. Besok lusa, kita ajak ibu ke notaris. Ibu sudah setuju. Semua rumah dan tabungan jatuh ke aku. Tinggal tanda tangan. Bagus. Dan soal perempuan itu, begitu surat warisan beres, kita usir saja dia dan anaknya. Toh dia cuma menantu, tidak punya hak apa-apa di rumah ini. Kasihan juga sih anaknya, tapi ya sudahlah. Bukan urusan kita, yang penting Kevin dapat masa depan yang bagus. Saya berdiri di balik dinding. Saya mendengar semuanya. Setiap kata yang mereka ucapkan dengan begitu ringan, seolah mengusir seorang anak kecil dan ibunya adalah hal yang sepele. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya justru tersenyum lebar di dalam gelap. Karena mereka tidak tahu satu hal, rumah ini yang mereka rebutkan
dengan begitu rakus. Sama sekali bukan milik Bu Surti. Hari-hari menjelang rencana mereka ke notaris. Penghinaan terhadap saya semakin menjadi-jadi, seolah mereka sudah merasa menang dan ingin segera menyingkirkan saya. Siska mulai memperlakukan saya benar-benar seperti pembantu. Ia memanggil saya dengan jentikan jari. Ia meninggalkan piring kotor di mana-mana, lalu menyuruh saya membereskannya tengah malam. Ia bahkan menyuruh saya mencuci pakaian dalam keluarganya dengan tangan. Suatu siang, Bu Surti memanggil saya ke ruang tengah. Di sana sudah ada Siska, duduk dengan angkuh. "Anin," kata Bu Surti, "mulai minggu depan, kamu tidak perlu lagi tidur di kamar besar. Kamar itu akan dipakai Siska dan Hendro. Kamu dan anakmu pindah ke kamar kecil di belakang, yang dekat gudang." Saya menatap mereka. Kamar yang mereka maksud adalah ruangan sempit tanpa jendela, panas, dan pengap yang biasanya hanya dipakai untuk menyimpan barang. "Kenapa diam?" "Tidak terima," Siska menyahut sinis. "Ingat posisimu di sini. Kamu cuma menantu. Untung masih diberi tempat tinggal gratis. Banyak menantu di luar sana yang sudah diusir." Saya menunduk. Saya menjawab pelan, "Baik, Bu." Tapi di dalam hati saya, sebuah keputusan sudah bulat sepenuhnya. Mereka boleh mengira mereka sedang menyingkirkan saya selangkah demi selangkah. Padahal sebenarnya merekalah yang sedang berjalan menuju jurang yang mereka gali sendiri. Malam itu, setelah semua tidur, saya membuka map coklat itu sekali lagi. Saya menatap nama saya di sertifikat itu. Lalu, saya mengambil ponsel dan mulai menyusun rencana. Mari saya ceritakan kebenaran yang selama ini saya simpan. 5 tahun lalu, sebelum saya menikah dengan Raka, ayah Raka masih hidup. Namanya Pak Darmawan. Beliau seorang pengusaha yang bijaksana, pemilik usaha kontraktor kecil yang dibangunnya dari nol, berbeda dengan istrinya. Pak Darmawan adalah orang yang hangat. Beliau memperlakukan saya seperti anak kandungnya sendiri sejak pertama kali Raka memperkenalkan saya. Saat itu, saya masih bekerja sebagai akuntan. Dan karena latar belakang itu, Pak Darmawan sering meminta saya membantu merapikan pembukuan usahanya. Dari situlah saya tahu sebuah rahasia yang disembunyikan beliau dari keluarganya. Usaha kontraktor itu sedang terlilit utang besar. Sangat besar. Seorang rekan bisnis menipu Pak Darmawan dalam sebuah proyek. Uang perusahaan habis. Dan untuk menutupi kerugian, beliau diam-diam menggadaikan rumah di Bintaro ini ke bank. Cicilannya macet. Bank mengirim surat peringatan terakhir. Rumah ini, rumah yang dibanggakan Bu Surti di depan seluruh tetangga, tinggal beberapa minggu lagi akan disita. Pak Darmawan tidak berani memberitahu istrinya. Bu Surti tidak akan sanggup menerima kenyataan kehilangan rumah megahnya. Maka beliau memendamnya sendiri, sampai jatuh sakit karena tekanan itu. Suatu malam, beliau memanggil saya. Dengan suara lemah, beliau menceritakan semuanya. Lalu beliau meminta maaf, karena tidak punya siapa-siapa lagi untuk dimintai tolong. Saat itu, saya baru saja menerima warisan dari orang tua saya yang meninggal. Ditambah seluruh tabungan saya selama bertahun-tahun bekerja. Jumlahnya cukup untuk menebus rumah ini dari bank. Saya tidak banyak berpikir. Saya melakukannya demi Pak Darmawan, demi Raka, demi keluarga yang saat itu saya kira akan menjadi keluarga saya yang sebenarnya. Saya melunasi seluruh utang ke bank. Rumah ini selamat dari penyitaan di detik-detik terakhir. Pak Darmawan dengan penuh rasa terima kasih bersikeras mengurus semuanya secara resmi. Beliau mengajak saya ke notaris. Sertifikat rumah ini dibalik nama secara sah, secara hukum, menjadi atas nama saya, Anindya. Beliau berpesan satu hal sebelum meninggal, beberapa bulan kemudian. "Nak, simpan ini baik-baik. Jangan beritahu siapapun, bahkan ibu mertuamu. Suatu hari, kalau kamu diperlakukan tidak adil di rumah ini, kertas inilah yang akan membela kamu. Ayah tahu watak istri ayah. Maafkan dia dan lindungi dirimu." Saya menepati janji itu selama 5 tahun. Saya menyimpan sertifikat itu di balik lemari, terbungkus kain. Saya membiarkan Bu Surti merasa berkuasa. Saya membiarkan Siska merasa rumah ini warisannya kelak. Saya menelan setiap hinaan, setiap perintah, setiap penghinaan. Bukan karena saya lemah, tapi karena saya menghormati pesan terakhir Pak Darmawan. Karena
saya masih berharap suatu hari hati Bu Surti akan melunak dengan sendirinya. Tapi malam, ketika mereka menyuruh saya membuang anak saya ke ruangan berjamur demi kenyamanan cucu yang lain, sambil diam-diam merencanakan merampas rumah yang sebenarnya milik saya, harapan itu padam. Pak Darmawan benar. Hari yang beliau ramalkan akhirnya tiba. Keesokan paginya, saya menelpon Raka di kantornya. Untuk pertama kalinya, saya menceritakan semuanya. Tentang sertifikat, tentang pesan ayahnya, tentang gudang, tentang rencana Siska di notaris. Di seberang telepon, suami saya terdiam lama. Lalu, suaranya bergetar. Anin, maafkan aku. Selama ini, aku terlalu sibuk. Aku tidak pernah benar-benar melihat apa yang kamu tanggung. Aku pikir ibu hanya keras, bukan sekejam itu. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Aku ada di belakangmu. Mendengar kalimat itu, ada beban bertahun-tahun yang akhirnya terangkat dari pundak saya. Untuk pertama kalinya, saya tidak sendirian. Sore itu, saya menelpon seorang notaris. Bukan notaris yang akan dibawa Siska. Notaris saya sendiri, Pak Wijaya, rekan lama saya dari dunia konstruksi, yang sudah saya kenal sejak masih bekerja. Saya menjelaskan situasinya. Pak Wijaya memeriksa salinan sertifikat saya dan memastikan bahwa dokumen itu sah, terdaftar resmi, dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Saya juga menelpon seorang pengacara untuk memastikan setiap langkah saya berdiri di atas hukum yang kuat. Saya tidak ingin gegabah. Saya ingin semuanya rapi, sah, dan tidak bisa dibantah. Pengacara itu menyarankan satu hal. Sebelum mengambil tindakan apapun, kumpulkan dulu bukti niat jahat mereka. Maka selama 3 hari berikutnya, saya tetap diam. Saya tetap melayani, tapi diam-diam saya mendengarkan. Dan benar saja, setiap malam, Siska dan Hendro membicarakan rencana mereka. Bagaimana cara membujuk Bu Surti menandatangani surat warisan? Bagaimana cara menyingkirkan Raka dari pembagian? Bagaimana cara mengusir saya dan Bima begitu rumah resmi jatuh ke tangan Siska? Saya mendengar semuanya dengan tenang karena saya tahu rencana mereka dibangun di atas pasir. 3 hari kemudian, semuanya siap. Pagi itu, saya meminta semua orang berkumpul di ruang keluarga. Bu Surti, Siska, Hendro. Bahkan, Raka pulang lebih awal dari kantor. Bu Surti menatap saya dengan sebal. Apa-apaan ini? Aku tidak punya waktu untuk kumpul-kumpul. Sebentar lagi, aku harus ke notaris dengan Siska. Saya berdiri di tengah ruangan. Tenang. Saya meletakkan map coklat itu di atas meja. Justru soal itu yang ingin saya bicarakan. Bu, soal rumah ini, saya rasa sebelum ibu pergi ke notaris, ada baiknya kita semua duduk sebentar. Siska menyeringai. Ia menyilangkan tangan di dada. Oh, kamu sudah dengar, ya? Bagus. Biar jelas sekalian, rumah ini akan jadi milikku. Surat warisannya akan ditandatangani ibu hari ini juga. Jadi kamu dan anakmu sebaiknya cepat-cepat angkat kaki sebelum benar-benar diusir. Hendro tertawa kecil di sofa. Sudah, Sis. Tidak perlu banyak bicara dengan pembantu. Suruh saja dia kemasi barang. Saya menatap mereka satu persatu. Saya tidak marah. Anehnya, saya merasa sangat tenang. Seperti seseorang yang sudah lama menunggu. Dan akhirnya, waktunya tiba. Saya membuka map itu. Saya mengeluarkan selembar dokumen. Sebelum ada yang pergi dari rumah ini, ada baiknya kita semua tahu siapa sebenarnya pemilik sah rumah ini. Saya meletakkan sertifikat itu di meja. Saya putar perlahan agar mereka semua bisa membaca nama yang tertera di sana. Ruangan itu hening seketika. Bu Surti mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar. Matanya membaca satu nama berulang kali. Seakan tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Anindya. Bukan Surti, bukan Siska. Anindya, ini tidak mungkin. Kamu memalsukan dokumen. Ini rumah suamiku, rumah keluargaku. Bu Surti berteriak. Suaranya pecah dan bergetar. Saya menggeleng tenang. Silakan periksa ke notaris manapun, Bu. Atau langsung ke kantor pertanahan. Sertifikat ini asli, sah secara hukum sejak 5 tahun lalu. Rumah ini saya tebus dengan uang saya sendiri.
Saat keluarga ini hampir kehilangan segalanya. Saat rumah ini hampir disita bank. Wajah Bu Surti berubah pucat pasi. Disita bank. Apa maksudmu? Bapak tidak pernah memberitahu ibu. Beliau menanggungnya sendirian. Sampai jatuh sakit. Usaha bapak bangkrut. Rumah ini sudah digadaikan. Tinggal beberapa minggu lagi sebelum disita. Sayalah yang melunasinya. Dan bapak dengan sadar dan secara sah membalik nama rumah ini ke saya di hadapan notaris sebagai ucapan terima kasih. Saya menoleh ke arah Raka. Suami saya bisa menjadi saksi meski beliau baru tahu seluruh detailnya kemarin. Raka mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca. Itu benar, Bu. Aku baru tahu semuanya kemarin. Ayah yang memintanya, Anin yang menyelamatkan rumah ini. Kita semua, termasuk ibu, berutang budi padanya selama 5 tahun ini. Dan kita membayarnya dengan menghina dia setiap hari. Siska berdiri dengan wajah putih. Seringainya hilang sepenuhnya. Tidak mungkin, Mas. Kamu bohong. Kamu pasti bersekongkol dengan perempuan itu. Ibu, jangan percaya. Ini pasti tipuan. Tapi Bu Surti tidak menjawab. Ia masih menatap nama di sertifikat itu. Dengan tangan yang terus gemetar. Hendro, yang sedari tadi sombong di sofa, kini hanya bisa menunduk. Tidak ada lagi tawa di wajahnya. Rencana mereka untuk pergi ke notaris hari itu hancur dalam sekejap mata. Saya mengambil kembali sertifikat itu. Saya memasukkannya ke dalam map dengan tenang, lalu memeluknya di dada. Selama 5 tahun, saya diam. Saya disuruh bekerja seperti pembantu di rumah saya sendiri. Saya menelan semuanya. Tapi ketika kalian menyuruh saya membuang anak saya ke gudang yang berjamur demi kenyamanan kalian, disitulah batas saya. Suara saya tetap tenang. Tidak ada teriakan, tidak ada air mata. Hanya kalimat-kalimat yang sudah saya pendam bertahun-tahun. Akhirnya keluar satu persatu. Saya tidak pernah meminta apapun dari keluarga ini. Saya tidak pernah mengungkit bahwa rumah ini saya yang selamatkan. Saya membiarkan ibu merasa berkuasa karena saya menghormati pesan terakhir almarhum Bapak. Karena saya berharap suatu hari ibu akan melihat saya sebagai keluarga, bukan sebagai musuh. Saya menatap Bu Surti. Ibu pernah bilang, saya menumpang hidup di rumah ini. Kenyataannya, Bu, selama 5 tahun ini, Ibu, Siska, dan Hendro yang menumpang di rumah saya. Dan saya tidak pernah sekalipun mengeluh soal itu. Tidak ada yang bisa membantah. Karena selembar kertas itu berbicara lebih keras daripada semua hinaan yang pernah mereka lontarkan selama bertahun-tahun. Siska membuka mulut, mencoba mengatakan sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Hendro menatap lantai, dan Bu Surti untuk pertama kalinya tidak bisa menatap mata saya. Saya tidak mengusir mereka hari itu juga. Saya bukan orang seperti mereka. Saya beri waktu 1 bulan, kata saya. Setelah itu, saya minta rumah ini dikosongkan untuk keluarga Siska. Saya, Raka, dan Bima akan tinggal di sini sebagai keluarga yang seharusnya. Soal ibu, kita bicarakan nanti secara terpisah. Bu Surti terduduk di sofa, wajahnya pucat pasi. Untuk pertama kalinya sejak saya mengenalnya, ia benar-benar kehilangan kata-kata. Tidak ada lagi bentakan, tidak ada lagi tatapan merendahkan. Hanya seorang wanita tua yang tiba-tiba menyadari bahwa seluruh kuasa yang ia kira ia miliki ternyata tidak pernah benar-benar ada di tangannya. Saya menggendong Bima yang sedari tadi bersembunyi di balik kaki saya. Saya membawanya keluar dari ruangan itu, menuju kamar yang kini benar-benar menjadi miliknya. Di belakang saya, rumah itu sunyi. Sebuah kesunyian yang berbeda. Bukan kesunyian ketakutan saya selama ini, tapi kesunyian orang-orang yang baru saja kehilangan topeng mereka. Sebulan berlalu, dan keadaan justru berkembang ke arah yang tidak pernah saya duga. Minggu-minggu itu tidak mudah. Meski kebenaran sudah terungkap, Siska tidak langsung menyerah. Ia mencoba berbagai cara untuk membalikkan keadaan. Suatu hari, ia mendatangi saya dengan nada yang tiba-tiba manis. Ia menawarkan untuk berdamai. Asalkan saya mau menjual rumah ini dan membagi hasilnya. Saya menolak dengan sopan.
Rumah ini bukan soal uang bagi saya. Ini soal harga diri dan masa depan anak saya. Ketika cara halus gagal, Siska mencoba mengancam. Ia bilang akan melaporkan saya ke polisi dengan tuduhan menipu orang tua. Tapi pengacara saya sudah mengantisipasi semua itu. Setiap dokumen sah. Setiap proses dilakukan secara terbuka dan legal 5 tahun lalu. Tidak ada satupun celah yang bisa mereka manfaatkan. Hendro bahkan sempat mencoba membujuk Raka secara diam-diam, mengajaknya bersatu sebagai sesama lelaki untuk mengambil alih rumah dari saya. Tapi Raka, suami saya, kini berdiri tegak di samping saya. Ia menolak mentah-mentah. Dan untuk pertama kalinya, ia membela saya di depan keluarganya sendiri. Setiap usaha mereka gagal. Dan kegagalan itu, sedikit demi sedikit, mulai mengikis kesabaran mereka satu sama lain. Tanpa rumah dan tabungan untuk diperebutkan, Siska dan Hendro mulai menunjukkan wajah asli mereka pada Bu Surti. Saya akhirnya mengerti satu hal yang selama ini tersembunyi. Ternyata, selama bertahun-tahun, merekalah yang diam-diam menguras tabungan Bu Surti. Setiap kunjungan, setiap rengekan soal Kevin, setiap cerita tentang kebutuhan sekolah dan kesehatan, selalu berakhir dengan Bu Surti mengirim uang jutaan rupiah berulang kali setiap bulan. Hendro ternyata punya utang besar di banyak tempat. Usahanya bangkrut sejak lama. Tapi mereka menutupinya dengan gaya hidup mewah palsu. Mobil mewah itu pun ternyata masih dalam kredit yang menunggak. Mereka datang ke rumah ini bukan karena rindu pada Bu Surti. Mereka datang untuk memastikan warisan jatuh ke tangan mereka. Sebelum Bu Surti kehabisan seluruh uangnya. Begitu rencana itu gagal total. Begitu mereka tahu, tidak ada lagi rumah yang bisa diwariskan, dan tidak ada lagi uang yang bisa diperas. Sikap mereka berubah seketika. Siska mulai jarang menyapa ibunya. Hendro tidak lagi basa-basi. Kevin pun, yang dulu dielu-elukan, mulai bosan di rumah yang tidak lagi memanjakannya dengan mainan baru. Suatu malam, saya mendengar pertengkaran hebat dari kamar tamu. Siska memarahi Bu Surti dengan suara tinggi. Kenapa ibu tidak pernah bilang rumah ini sudah pindah nama? Gara-gara ibu lengah, kita kehilangan segalanya. Sekarang, kita mau tinggal di mana? Ibu pikir kami datang jauh-jauh untuk apa? Saya mendengar Bu Surti terisak. Untuk pertama kalinya, saya mendengar anak kesayangannya berbicara dengan nada sekasar itu padanya. Siska, ibu juga tidak tahu. Ibu selalu mengira rumah ini milik ibu. Tidak tahu, ibu memang tidak pernah berguna. Sudahlah, percuma bicara dengan ibu. Keesokan paginya, mobil mewah itu sudah tidak ada di depan pagar. Siska, Hendro, dan Kevin pergi tanpa pamit. Tanpa satu kata perpisahan pun untuk Bu Surti. Mereka pergi membawa beberapa barang berharga milik Bu Surti yang masih tersisa. Perhiasan emas, beberapa lembar uang simpanan, bahkan jam tangan peninggalan Pak Darmawan. Sebelum membanting pintu mobil, Siska sempat menoleh dan berkata kasar pada ibunya. Ia menyalahkan Bu Surti karena gagal mendapatkan rumah ini. Lalu mobil itu melaju dan tidak pernah kembali. Sejak hari itu, Bu Surti benar-benar sendirian. Tidak ada lagi cucu yang ia bangga-banggakan. Tidak ada lagi anak perempuan yang ia elu-elukan. Yang tersisa hanyalah dirinya di rumah yang ternyata bukan miliknya. Bersama menantu yang selama ini ia hina. Saya, Raka, dan Bima memang akhirnya menempati rumah Bintaro itu sepenuhnya, sebagai keluarga yang seharusnya. Tapi saya tidak tega membiarkan Bu Surti hidup terlantar. Saya menyediakan sebuah kamar untuknya. Kamar yang bersih, terang, dengan jendela yang menghadap halaman. Bukan gudang, bukan ruangan berjamur. Kamar yang layak untuk seorang ibu di masa tuanya. Awalnya Bu Surti tidak mau bicara dengan saya sama sekali. Ia malu. Ia merasa kalah. Ia menghabiskan hari-harinya mengurung diri, menatap kosong ke arah pintu. Menunggu telepon dari Siska yang tidak pernah datang. Saya tidak memaksanya bicara. Saya hanya tetap melakukan apa yang selalu saya lakukan. Memasak, membersihkan rumah, merawat Bima. Dan setiap pagi, saya meletakkan sepiring sarapan hangat di depan pintu kamarnya. Hari demi hari, ia mulai melihat sesuatu yang selama ini ia abaikan. Ia melihat saya merawat rumah ini bukan karena disuruh, tapi karena ini memang rumah saya yang saya jaga
dengan cinta. Ia melihat Raka pulang lebih awal, tertawa bersama Bima di ruang keluarga. Ia melihat rumah ini untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dipenuhi kehangatan yang sebenarnya. Ia juga melihat sesuatu yang lain. Ia melihat bahwa meski saya kini memegang seluruh kuasa atas rumah ini, saya tidak pernah membalas hinaannya dengan hinaan. Saya tidak pernah mengungkit-ungkit kesalahannya di depan orang lain. Saya tidak mengusirnya, seperti yang dulu hampir ia lakukan pada anak saya. Suatu sore, saya menemukan Bu Surti berdiri diam di depan kamar Bima. Kamar yang dulu nyaris ia rebut untuk Kevin. Pintunya terbuka. Bima sedang menggambar di meja kecilnya. Ia melihat neneknya berdiri di sana, lalu tersenyum polos. "Nenek, lihat. Bima gambar rumah kita di kertas itu. Ada gambar rumah dengan 4 orang di depannya. Bima, saya, Raka, dan seorang nenek dengan rambut digambar putih. Yang ini nenek," kata Bima sambil menunjuk. "Nenek tinggal sama kita, ya. Jangan pergi kayak Kevin." Bu Surti terdiam lama, lalu air mata mengalir di pipinya yang keriput. Air mata yang sudah lama tidak pernah ia tunjukkan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, Bu Surti datang ke dapur saat saya sedang mencuci piring. Langkahnya pelan, ragu. Suaranya bergetar. "Anin, maafkan Ibu. Saya menghentikan cucian. Saya menoleh. Selama ini Ibu salah." Ibu memandang rendah orang yang justru paling tulus menjaga keluarga ini. Ibu sibuk mengejar anak yang ternyata hanya menginginkan harta Ibu. Dan Ibu menyakiti, menghina, memperlakukan seperti pembantu. Satu-satunya orang yang menyelamatkan rumah ini, yang merawat Ibu, yang membesarkan cucu Ibu dengan benar. Suaranya pecah. "Ibu bahkan menyuruhmu membuang anakmu sendiri ke gudang. Ibu tidak pantas mendapatkan kebaikanmu sekarang. Tapi Ibu tetap minta maaf dari hati Ibu yang paling dalam." Saya menatapnya lama. Bertahun-tahun saya menanti pengakuan ini. Bertahun-tahun saya membayangkan bagaimana rasanya jika hari ini tiba. Tapi anehnya, saat akhirnya datang, saya tidak merasa menang. Saya tidak merasa puas atas kekalahannya. Saya hanya merasa lega. Dan entah bagaimana, saya merasa kasihan pada wanita tua di depan saya ini. "Sudah, Bu," kata saya pelan. "Yang lalu, biarlah berlalu." Saya tidak pernah menyimpan dendam. Saya hanya ingin keluarga ini punya kedamaian. Sekarang kita keluarga. Ibu tidak perlu lagi takut sendirian. Selama Ibu mau, Ibu akan selalu punya tempat di rumah ini. Bu Surti menangis. Bukan tangis kekalahan kali ini, tapi tangis seseorang yang akhirnya pulang setelah lama tersesat. Sejak saat itu, rumah di Bintaro itu benar-benar berubah. Bu Surti yang dulu suka membentak dari ambang pintu dapur, kini belajar memasak bersama saya. Dengan tangan yang sudah mulai keriput, tapi penuh kesungguhan. Ia yang dulu pilih kasih, kini menjadi nenek yang setiap sore dengan sabar menemani Bima belajar membaca. Ia masih sering termenung. Kadang saya tahu ia memikirkan Siska. Seorang ibu, sejahat apapun anaknya, tetap merindukan anaknya. Tapi ia tidak lagi membiarkan kerinduan itu membutakannya. Siska dan Hendro tidak pernah kembali. Kabar terakhir yang saya dengar, utang mereka semakin menumpuk. Mereka berpindah-pindah kontrakan untuk menghindari penagih utang. Kevin, cucu yang dulu dielu-elukan dengan mainan dan makanan mewah, jarang sekali menghubungi neneknya. Sementara Bima tumbuh menjadi anak yang percaya diri. Anak yang punya kamar dengan jendela besar menghadap taman. Anak yang dikelilingi orang-orang yang benar-benar menyayanginya. Tidak ada lagi tatapan merendahkan. Tidak ada lagi mainan yang direbut. Tidak ada lagi pojok dapur tempat ia harus makan dalam diam. Dan saya, Anindya, akhirnya bisa berdiri tegak di rumah saya sendiri. Bukan sebagai menantu yang menumpang, bukan sebagai pembantu yang dihina, tapi sebagai seorang istri, seorang ibu, dan seorang perempuan yang harga dirinya tidak bisa dibeli oleh siapapun. Setiap pagi kini, saya masih bangun sebelum matahari terbit. Saya masih memasak, masih membersihkan rumah, masih merawat keluarga saya. Tapi semuanya terasa berbeda, karena kini saya melakukannya dengan hati yang ringan. Di rumah,
yang dipenuhi cinta. Dikelilingi orang-orang yang akhirnya belajar menghargai. Rumah yang dulu menjadi penjara bagi saya, kini menjadi tempat paling damai yang pernah saya miliki. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang diam, yang menelan hinaan demi menjaga keutuhan keluarga, sambil setiap hari dianggap tidak berharga. Perempuan yang melepaskan karir dan mimpinya, lalu balasannya hanya berupa cibiran. Ada juga banyak suami seperti Raka dulu, suami yang terlalu sibuk, yang menyerahkan segalanya pada ibunya, yang tidak pernah benar-benar melihat penderitaan istrinya di rumah, sampai semuanya hampir terlambat. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Surti, ibu yang silau oleh harta dan gengsi, yang membedakan menantu dan cucu berdasarkan apa yang bisa mereka berikan, sampai akhirnya kehilangan orang-orang yang justru paling tulus mencintai mereka. Cerita ini mengajarkan satu hal, jangan pernah menilai seseorang dari seberapa banyak ia mengeluh atau seberapa keras ia bersuara. Seringkali, orang yang paling banyak diam adalah orang yang paling banyak menanggung, dan orang yang paling banyak menuntut justru orang yang paling sedikit memberi. Jangan pernah menyia-nyiakan ketulusan orang yang menyayangi kita demi ambisi pribadi, karena harta, rumah megah, dan status sosial tidak akan pernah bisa menggantikan hangatnya keluarga yang tulus. Bu Surti belajar itu dengan cara yang sangat pahit. Ia kehilangan anak kandung yang ia banggakan dan nyaris kehilangan martabatnya. Tapi ia masih jauh lebih beruntung dari banyak orang karena ia diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki segalanya sebelum benar-benar terlambat. Kesempatan yang ia dapatkan justru dari orang yang paling ia sakiti. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, memilih keserakahan atau memilih ketulusan, memilih harga diri yang semu atau memilih cinta yang sejati. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah berada di posisi Anindya atau mengenal seseorang yang seperti dia? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jaga hati kalian dan jangan pernah lelah menjadi orang baik.